beda sama yang kedua itu revisi Pak, periode sewa kurang dari setahun atau nilai sewa properti kurang dari $5.000. Itu kalau yang lesi. Oke. Kalau yang lesor Bagiannya seperti gimana? Aji. Bagiannya tadi gimana? Untuk kemudian dari sisi lesi apa jadi financing, apa jadi operating, gimana pembagiannya? Kalau yang lebih dari 1 tahun dan nilai propertinya itu lebih dari $5.000, berarti dia finance lease. Tapi kalau kurang dari 5.000 dan dia kurang dari 1 tahun, berarti operating lease gitu Pak. Oke. Kalau dari sisi lesor? Kalau dari sisi lesor, sama seperti yang Aji bilang tadi, ada 5 uji. Yang pertama ada transfer of ownership, yang kedua purchase option test, yang ketiga list term test, yang keempat present value test, yang kelima alternative use test. Oke. Udah itu aja? Iya Pak, mungkin bisa ditambah teman-teman yang lain. Oke. Gimana An? Tadi mau jawab? Khususnya yang lesor. Tadi ada yang kelupaan sama Nadia. Sebelum ngelakuin tes, itu konsep utama untuk kemudian dilakukan tes, transaksinya harus apa dulu? Yang non-cancelable itu ya Pak? Ya, itu walaupun nggak disebutkan, itu harus ada dulu. Selama dia cancelable, mau dia ada BPO dan kawan-kawan, ya dia nggak bisa dimasukkan ke financing list. Seperti itu. Harus non-cancelable. Oke, udah jawab sama Nadia. Nah, tadi sempat disinggung sama, panggilannya Aji, tak pikir Ari. Nah, tadi sama Aji udah disebutkan ada tesnya, terus kemudian ada, ini siapa ya, Jana ya, yang komen mengenai off-balance sheet financing. Atau malah Nadia? Saya lupa tadi ini. Jadi, ini. Nah, konsekuensinya apa sih kalau seandainya dia harusnya itu masuk ke financing list, tapi diakuinya sebagai operating list? Gantian, jangan Nadia lagi. Kevin. Iya, Pak. Gimana, Vin? Milen? Kurang lebih sama, Pak. Ya itu, Pak. Yang pakai, non-cancelable dulu itu baru bisa pakai tahapan yang selanjutnya itu, Pak. Oke. Enggak. Bukan ini, Vin. Karena kalau seandainya, kan itu dari itu, ya kan? Iya. Nah, kalau udah dites, kan harusnya either kalian milih itu masuknya ke operating atau kemudian ke financing list, kan? Nah, pertanyaan saya, oke, sebelum masuk ke situ saya mau nanya dulu. Adanya off balance sheet financing itu dari sisi lesi atau dari sisi lesor sih? Dari lesor, Pak. Lesor? Off balance sheet financing. Off balance sheet financingnya itu dari sisi lesi atau dari sisi lesor? Lesor, Pak. Lesor ya, Kevin jawabnya lesor. Iya, Oke, yang lain? Mungkin ada jawaban yang beda, Milen? Menurut saya dari lesinya, Pak. Kenapa, Milen? Soalnya kan off balance sheet financing itu intinya kayak nyembunyiin kewajibannya gitu, Pak. Oke. Jadi yang punya kewajiban itu sih lesinya. Biar laporan keuangannya cantik gitu. Jadinya kewajiban ini disembunyiin. Nah, jadi yang punya kewajiban dari si lesi. Kalau lesor kan dia jatuhnya kayak aset receivable gitu, Pak. Oke. Jadi agak hati-hati ya, Kevin, karena off balance sheet financing itu kan tadi udah disebut sama Milen tuh, terkait dengan masalah kewajiban. Jadi kalau cek aja dulu di akunnya yang mengakui kewajiban, ada kemungkinan mengaku jawaban lesor atau lesi. Seperti itu. Nah, lanjut ke Milen dulu. Emang kalau posisinya nanti laporan keuangannya dipercantik, ya, tadi bilang dipercantik. Jadi off balance financing, konsekuensinya apa, Milen? Konsekuensi gimana maksudnya, Pak?
Ya konsekuensinya kan ya boleh aja dong. Atau kemudian emang itu melanggar, itu yang pertama. Melanggar atau enggak, itu satu. Kemudian yang kedua adalah ketika dilakukan off balance sheet financing, konsekuensinya apa ketika perusahaan melakukan itu gitu loh. Konsekuensi maksudnya apa sih yang diinginkan dengan off balance sheet financing misalnya kalau ini ya. Kalau laporan keuangan cantik kan dia ngaruhnya ke investornya Pak. Jadi kalau laporan keuangannya bagus, investornya tertarik untuk misalnya sahamnya atau apa. Jadi sebenarnya ini menjebak si investor sih. Jadi kelihatannya perusahaan kewajibannya sedikit gitu kalau disebut. Tapi padahal ternyata ada kewajibannya lebih dari yang diungkapkan gitu. Oke. Terus? Boleh nggak sih sebenarnya itu? Gimana, Ci? Izin coba jawab, Pak. Oke, sih. Menurut saya off balance sheet ini sebenarnya secara akuntansi diperbolehkan, Pak. Tapi yang jadi masalah besar nanti itu saat transaksi off balance sheet tidak dilakukan disclose pada catatan keuangan atau notes to financial statement, sehingga itu perusahaan itu tidak menjalankan good corporate, maksudnya bisa dikatakan membohongi dari yang mau menanamkan dana. Kemungkinan dengan tidak didiskusnya suatu transaksi pada balance sheet off balance sheet, nanti itu ada disebut, kalau nggak salah saya pernah baca, financial shenanigans, sebuah perbuatan atau financial shenanigans apa Pak? Sebuah perbuatan atau penghapusan yang didesain untuk menyembunyikan atau mengubah bentuk dari kinerja keuangan sesungguhnya atau kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Oke. Nah, saya tadi sebenarnya tertarik sama satu statementmu itu. Dibolehkan off balance sheet financing. Itu yang diperbolehkan yang kira-kira yang kayak apa? Sepemahamanmu. Nah, setahu saya Pak ya, setahu saya itu selama itu masih wajar dan tidak meningkatkan suatu aspek di bagian ekuitas, itu masih diperbolehkan. Itu setahu saya aja Pak. Tapi kalau salah benernya saya juga kurang tahu Pak. Oke. Yang lain? Mau dibantu sama yang lain? Yuk, silakan. Yang mengenai off balance sheet ini. Siapa ya? Safa? Gimana, Pak? Atau selain Safa, mungkin bisa juga dibantu nanti setelah Safa ada Rifki. Yuk, ini Safa udah mau komen nih. Yuk, silakan. Sebenarnya setahu saya off balance sheet financing itu udah diutarakan sama Aji sih Pak, yang tentang kalau laporan keuangan itu boleh dipercantik tapi dalam batas wajar. Nah, batas wajarnya kayak gimana? Nah, kalau ada kata-kata tertentu ini jadinya menarik ini. Gimana? Saya lupa sih batas wajar itu apa, tapi saya pernah baca, cuman udah lupa, udah lama banget. Masih kurang paham tentang batas wajarnya sih Pak. Mungkin Rifki bisa bantu tentang itu Pak. Oke. Gimana Ki? Saya nggak tahu Pak, malah Pak. Nah berarti PR-mu nanti kamu harus nyari tahu itu. Khusus PR buat Rifki itu. Iya Pak.
Lah, seperti singgung sebenarnya itu boleh. Jadi boleh atau tidak itu sebenarnya bukan masalah dalam batas wajar atau tidak wajar, tetapi lebih ke arah coba deh cek di standar. Apakah memang metodenya tersebut itu legitimate atau enggak, permissible atau enggak, artinya itu diperkenankan secara aturan standarnya diperkenankan atau tidak. Kalau memang itu tidak diperkenankan, ya mau nggak bisa dilakukan itu, nggak boleh. Karena ya itu tadi, sempat tadi disinggung bahwa ketika laporan keuangan dipercantik, kewajibannya tidak disajikan, maka akan menjadi bias. Bias tidak hanya dari sisi investor, tetapi juga stakeholder yang lain. Gitu loh. Artinya kan tidak hanya masalah kewajiban itu nanti hubungannya dengan investor, tetapi juga masalah yang lain. Taruhlah misalkan terkait dengan aspek perpajakannya. Ketika ada kewajiban, itu kan konsekuensi perpajakan kan juga pasti akan ada sedikit banyak. Atau kemudian aspek legalitas terkait dengan kewajiban pemenuhan aspek-aspek tertentu yang harus dilakukan. Contoh nih misal, kalau seandainya sebuah perusahaan finance itu kan dia jangankan finance, taruhlah misalkan gini. Ini tidak serta-merta contohnya mirip ya, contoh kasusnya sama ya, tetapi kemudian bagaimana kemudian penyajian di laporan keuangan itu akan berpengaruh. Kalian kan pasti tahu terkait dengan bank. Bank itu kan ada nilai NPL-nya, non-performing loan-nya. Itu kan terkait dengan masalah aspek kewajiban dibagi dengan pemenuhannya. Nah, kalau seandainya itu kemudian tidak disampaikan atau ada beberapa non-performing loan-nya itu ternyata tidak disajikan sehingga nilai NPL-nya berubah, maka konsekuensinya kan tidak hanya ke investor, tetapi juga ke misal nih, kalau di Indonesia kan terkait dengan OJK atau kemudian terkait dengan Bank Indonesia. Karena biasanya kan ada kewajiban-kewajiban yang secara legal harus dipenuhi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau belajar terkait dengan leasing. Kenapa kemudian kalian sempat kepo nggak sih? Kok beda ya? Ngapain ya dibedain antara si lesi sama si lesor? Si lesi syaratnya cuman selain non-cancelable adalah hanya tadi dua syarat yang disebutkan oleh Nadia. Sementara untuk lesor pilihannya ada banyak. Dia ngetesnya, kalau A nggak bisa, lanjut ke tes kedua. B nggak bisa, lanjut lagi ke tes ketiga. C nggak bisa, yang syarat ketiga masalah time periodnya nggak bisa, langsung masuk ke value-nya. Kemudian tes nggak bisa lagi terkait dengan masalah usable, penggunaannya. Sementara kalau dari sisi lesi, itu hanya ada dua. Pertama dia jangka panjang, yang kedua nilainya lebih dari 5.000. Dari sini aja, mohon maaf, IFRS sudah menduga. Artinya, kalau syarat itu dipakai yang tadi, yang 1 sampai dengan 5, itu ada kemungkinan sebenarnya dihindari untuk kemudian tidak mengakui sebagai financing lease. Bagi sisi lesi, mengakui sebagai financing lease itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah memang dari sisi aset itu ada tambahan, karena akan ada namanya lease equipment, atau kemudian lease machinery, dan seterusnya. Tapi di sisi kewajiban, pasti harus menyajikan kewajiban dong, lease payable, dan seterusnya, di mana konsentrasi atau kemudian banyak sudut pandang itu akan melihat kewajiban perusahaan itu seperti apa besarnya. Apakah kemudian aset yang diperoleh itu berasal dari ekuitas atau kemudian dari hasil operasi perusahaan, atau ternyata sebenarnya perusahaan ini gede, asetnya besar, itu sumbernya dia ngutang. Jadi kalau suatu saat liquidate atau kemudian dilikuidasi, ya banyak kan akan habis untuk bayar utangnya, kan seperti itu. Itu yang kemudian menjadi concern. Nah, karena mungkin saudara sesekali perlu membaca itu tidak hanya sekedar buku, tetapi juga kenapa sih ada perubahan. Mungkin nggak kelihatan ya ada perubahan, atau kemudian sedikit nanya, kenapa syarat dari si lesi itu cukup simpel dan udah kepatok itu aja. 2 tahun, lebih dari setahun dan kemudian lebih dari 5.000. Ya karena untuk menghindari adanya off-balance financing itu tadi. Karena kalau lebih dari 5.000 dirasa secara value itu cukup material, cukup signifikan, sehingga kalau itu disembunyikan, ya maka laporan keuangannya akan menjadi bias seperti itu. Berbeda dengan
apa namanya, kalau dia dari sisi lessor. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalau seandainya kan kalian kerjanya macam-macam nih. Kalau nanti penempatan ya, ada yang mungkin penempatan di Kementerian Keuangan, baik itu di pajak atau kemudian di Inspektorat Jenderal, atau kemudian ada juga yang penempatannya di BPKP atau di BPK atau kemudian di Pemda. Dan ada juga yang mungkin nanti penempatan adalah terkait dengan pengawasan misalkan transaksi keuangan, nggak tahu ya, nanti either di Kementerian Menko atau kemudian di kementerian yang lain. Nah, kalau ada transaksi misal nih, transaksi antara lesinya adalah Rifki, lesornya itu taruhlah Yudis. Transaksinya disebutkan di situ barangnya sama, equipment ya, sebuah equipment atau machinery ya. Kontraknya itu sebenarnya adalah kontrak tahunan. Jadi dalam setahun Rifki nyewa ke Yudis, barangnya sama, machinery. Sama persis, nyewanya juga sama-sama dari Yudis, tetapi kontraknya itu setahun gitu loh. Setahun, kemudian selesai, diperpanjang lagi, setahun, diperpanjang lagi. Itu posisinya, kalau kalian jadi auditor, itu ngelihatnya adalah, itu maksudnya operating lease atau ke financing lease? Gimana, Ki? Pertanyaanmu nggak masuk, Sorry, saya interrupt. Habis Safa di pertanyaan nomor 6, ini ada pertanyaan lagi, cuman kepotong, Sampai dengan 4 malahan kamu motong. Ayo, Rifki, gimana, Ki? Yang tadi contoh studi kasusnya. Maaf, Pak. Saya baru dari kamar mandi, Pak. Oke. Mungkin saya pindah dulu deh ke siapa lagi? Ke Rai. Gimana, Rai? Halo? Rai-nya nggak ada? Atau ke kamar mandi juga dia? Biasanya jaringannya rada gimana gitu, Pak. Oke, Nadia dulu deh. Komen malah kena. Gimana, Nad? Kalau kondisi kayak gitu, kamu akan tetap akan menyajikannya sebagai operating list atau kemudian ke financing list? Perjanjiannya tahunan. 1 tahun gitu kan, Mbak? Ya, perjanjiannya 1 tahun. Kalau gitu, menurut saya sih masuk operating list, Pak. Oke. Milen, gimana Milen? Diperpanjangnya gimana ya Pak tadi? Bertahun-tahun gitu? Iya, jadi misalnya tahun pertama selesai, terus kemudian tahun kedua dia kontrak dengan, masih sama ya, Rifki ngontrak ke mana? Ke Yudis, ya kan, barangnya sama, terus kemudian tahun kedua selesai, nanti dia kontrak lagi di tahun ketiga, seperti itu. Tapi kontraknya tahunan, bukan 2 tahun atau 3 tahun, enggak, tapi cukup setahun. Menurut saya kalau udah berulang-ulang dan orangnya sama, bisa dicurigai financing list sih Pak. Soalnya kalau tujuan financing list sendiri kan sebenarnya membeli, tapi dalam bentuk sewa gitu, jadi make-make aja, terus jadi biar apa ya, nggak ngeluarin uangnya sekaligus gitu. Jadi kalau misalnya durasinya ternyata lama dan orangnya itu aja, bisa dicurigai financing list, Pak. Oke. Ya, ini gini. Secara aspek, kalau hanya sekedar kita ngelihat kontrak setahun, ya itu masuknya ke operating ya. Tapi benar yang disebut sama Milen. Oke, itu kalau misalkan cuma tahun pertama, ya kan, atau masuk misalkan tahun kedua, oh ternyata butuh lagi nih, itu kan, makanya sewa lagi. Itu kalian misalkan masuknya ke auditor, ya bisa mengatakan itu masih memungkinkan itu dimasukkan ke operating list. Tapi kalau seandainya itu ada pattern-nya di modelnya seperti itu, ya dibilang sama Milen, ada kemungkinan dimasukkan ke
dicurigai masuknya ke financing list. Balik lagi, itu jangan-jangan dia sengaja mecahnya. Karena kan kalau standar bilang kalau kurang dari setahun kan bisa dimasukkan atau harus dimasukkannya ke operating list kan. Kalau lebih, dia masuknya ke financing. Jadi untuk menghindari dia nyatet sebagai financing, dia kontraknya per tahun. Nah, kalau kondisi kayak gitu ya, kalian sebagai auditor harus curiga untuk kemudian ini bisa jadi bagian dari atau bentuk dari yang tadi off balance sheet financing. Jadi kalau udah ketahuan off balance sheet financing, kalian bisa walaupun itu kontraknya cuma setahun, selaku auditor kalian bisa merekomendasikan bahwa itu harusnya disajikan sebagai financing list, bukan operating list. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi kalian bukan auditor, kalian misalkan dari kerjanya di pajak. Kalau kondisi kayak gitu ya kalian bisa bertindak lebih lanjut. Artinya dia ke investor di mana posisinya aja dia tidak membayar pajak ya. Ke investor kan biasanya hanya terkait dengan masalah pembagian dividen. Sama ngecek performa dari manajemennya apakah dia bisa membawa perusahaan ekspansi atau enggak kan gitu. Nah, kalau dia mulai seperti itu, kalian juga bisa curiga apakah kemudian perpajakan dari si Rifki itu sudah dipenuhi atau tidak. Jadi, kalau kalian misalkan nanti di pajak, di BPK, dan seterusnya menemukan adanya off-balance financing atau kemudian beberapa penyajian yang tidak wajar, kalian bisa bergerak untuk kemudian ngecek laporan keuangannya benar enggak, kewajiban perpajakannya sudah dipenuhi atau enggak, atau kemudian ada yang niat disembunyikan atau enggak. Seperti itu. Nah, ini terlihat gini. Saya tidak melihat dari sisi aspek politisnya ya, tapi dari sisi misalkan yang kasus yang kemarin, taruhlah yang Jiwasraya sama Asabri. Kalau kita melihat dari sisi akuntansinya, ya, saya kembali lagi kita nggak belajar masalah politis itu terkait dengan afiliasi tertentu. Saya nggak mau bahas itu karena itu tidak pada tempatnya. Tapi kita ngomongnya adalah belajar akuntansinya. Nah, ketika belajar terkait dengan akuntansi, ingat nggak kemarin ketika sekalian belajar mengenai investment? Kan ada investment in kan? Investment in dalam bentuknya debt, investment in dalam bentuknya equity kan? Iya nggak? Sebelum UTS, atau jangan-jangan kalian udah melupakan semua hal itu. Ingat nggak, Milen, Nadia, Jana? Ingat, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, ingat kan? Di situ itu kan akan ada perlakuan yang berbeda. Satu, kalau dia transaksinya memang trading, tujuannya adalah untuk diperjualbelikan. Artinya rata-rata di sini adalah perusahaannya trading. Maka dia boleh kan mengakui kenaikan atau penurunan dari nilai si saham tersebut masuk kemana? Masuk ke income statement kan boleh. Tapi kalau enggak, kalau seandainya itu held to maturity atau kemudian dia kemarin lupa istilahnya, saya jadi lupa juga. Di held to maturity kemudian available for sale ya. Artinya kemudian sewaktu-waktu bisa dijual tapi bukan untuk ditradingkan. Itu kan masuknya ke other comprehensive income. Artinya dia akan mempengaruhi nilai neraca tetapi posisinya tidak langsung mengalami laba karena dia bukan berasal dari operasional perusahaan. Itu juga sama. Artinya di sini ketika terkait dengan laporan keuangan, nilainya misalkan taruhlah harga saham naik. Tapi apa benar sahamnya itu kemudian pas untuk kemudian diakui sebagai income? Atau jangan-jangan ini harusnya masuk ke OJI dulu. Nah, ketika nilai dari sudah dicatatnya benar, ya kenaikannya cukup signifikan, nilainya besar, atau investasinya cukup besar, masuknya ke other comprehensive income, maka kalau kalian ngaudit, kalian juga bisa ngecek, kira-kira benar nggak nih nilai sahamnya sebesar itu. Cek yang pertama, kalian bisa lihat, yang pertama adalah gini, dicek laporan keuangan si investinya, investor kan ke investinya seperti apa. Apakah benar kira-kira harganya seperti itu? Kemudian yang kedua, kalau ternyata harganya nggak pas, ya nilai sahamnya terlalu tinggi, kalian bisa komen bahwa ini sepertinya over value, seperti itu. Jadi ketika kalian nanti kerja, baik itu misalkan di BPK atau kemudian di pajak, kalian bisa kemudian bekerja lebih. Jadi menggunakan informasi atau kemudian pengetahuan yang kalian dapat selama belajar akuntansi di AKM maupun nantinya di Advance untuk kemudian membantu kalian ketika melakukan pekerjaan, menginvestigasi, kira-kira benar nggak laporan keuangannya? Benar nggak masalah perpajakannya seperti itu? Jadi
itu bisa digunakan. Jadi makanya di sini di listing di bagian awal itu disebutkan adanya off balance sheet financing. Karena konsekuensi dari itu panjang, tidak hanya sekedar informasinya bias, tapi itu bisa juga nanti digunakan ya. Walaupun memang itu tidak disampaikan di buku inter, tapi kalau kalian membaca buku audit di tingkat 3 itu ya itu salah satu indikator ada sesuatu yang kemudian harus dicurigai dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Saya lanjut ya. Tadi operating di lesi itu ada kemudian off balance sheet financing, maka syaratnya cuma 2 itu aja. Sekarang kalau dari sisi lessor. Dari sisi lessor itu kan ada pertama harus non cancelable. Kalau dia cancelable, dia nggak bisa kita masukkan ke financing list. Kemudian syarat yang pertama untuk kemudian tes adalah kita cek dulu ada transfer kepemilikan nggak. Kalau ada transfer kepemilikan, maka kita akan nyatet dia posisinya sebagai financing list. Kalau nggak ada, baru di tes selanjutnya. Di tes selanjutnya ada namanya bargain purchase option. Adanya opsi pembelian atau tidak. Nah, opsi pembelian atau tidak ini, saya share ini aja deh. Oke, saya share, semoga sih kelihatan ini. Nah, ada opsi pembelian, ada bargain purchase option atau enggak. Nah, itu kalau ada berarti kan apa namanya? Ada, maka dia akan masuk ke financing. Kalau nggak ada, nanti akan ada tes selanjutnya. Apakah terminnya itu lebih dari 75% termin sewanya itu lebih dari 75% dari usia manfaat atau tidak? Kalau iya, berarti kita masukkan ke ke financing list. Kemudian kalau ternyata kurang, tapi kita ngecek lagi, apakah PV-nya, pembayaran sewanya itu, hasil dari present value-nya itu melebihi 90% dari nilai wajar atau tidak. Kalau iya, berarti masuk ke financing list. Kalau enggak, kita tes lagi. Yang terakhir, apakah dalam hal ini lessor tidak memiliki alternatif penggunaan aset lainnya? Maksudnya penggunaan aset selain dari yang sudah ditentukan di awal di perjanjian leasing tersebut. Kalau iya, tidak dia bahwa lessornya itu tidak memiliki alternatif penggunaan, ya dia posisinya harus dicatat sebagai financing list. Tapi kalau tidak, baru kemudian kita bisa mengakui adanya operating list di sini. Nah, saya mau nanya, sebenarnya ya uji ini dilakukan buat ngapain sih diperlukan adanya uji di sini? Buat jawab apa sih sebenarnya uji tersebut? Jadi biar kalian nggak terpatok, oh harus diuji gitu, nggak. Tapi sebenarnya ngapain kemudian harus diuji selain masalah non-cancelable tadi, kemudian harus melalui 5 tahapan ujian asesmen. Milen? Kenapa Milen? Ngapain kita melakukan ujian? Ini yang buat lessor kan ya Pak? Iya, buat lessor. Karena kalau buat lesi kan udah saya bilang kan, sebagai bagian dari untuk menghindari namanya off balance sheet financing, makanya ujinya itu cuma ada 2. Uji jangka waktu lebih dari setahun, atau nilai dari transaksinya lebih dari $5.000. Ini buat kalau di lessor itu kan ada 5 uji. Sebenarnya ngapain sih dilakukan pengujian? Pertanyaannya gitu. Karena beda perlakuannya Pak kalau operating sama financing. Oke, itu kan artinya lebih ke arah teknisnya ya. Sesudah nanti diuji, ketemu apakah nanti financing atau operating, nanti perlakuannya akan beda. Tapi secara konseptual, apa sih sebenarnya yang ingin diuji dengan melakukan 5 tahap uji klausul sewa itu? Kalau yang harus diuji, soalnya kan kalau yang operating kan nggak ada pengalian aset ya Pak. Ada opsi, tapi kalau yang financing kan ada pengalian asetnya gitu. Oke.
Jadi gini, sebagaimana disebut sama Milen, tapi mungkin bahasa yang tepat bukan pengalihan aset, Milen. Lebih ke arah untuk menguji. Sebenarnya gini, klasifikasi apakah dia masuk ke financing atau operating, ini kan teknis ngujinya ya. Yang dari atas sampai ke bawah ini kan teknik ngujinya. Tapi secara konseptual itu ditentukannya dari mana sih? Kita kan menentukan gini, apakah terdapat pengalihan manfaat aset secara substansial atau enggak substansial, kan seperti itu. Maafin, apakah terdapat pengalihan manfaat aset yang disewakan itu secara substansial dari pihak lessor ke pihak lesi atau enggak? Karena kalau enggak ada berarti nanti masuknya adalah ke operating, tapi kalau ada masuknya ke financing. Nah, untuk nguji apakah manfaat itu ada Untuk menguji apakah manfaat itu dialihkan secara substansial atau enggak, itu ngujinya pakai 5 ini. Kalau yang pertama, kalau ada transfer kepemilikan ya berarti manfaatnya kan nanti akan dipakai sama si lesinya kan di akhir periode dan kemudian seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika ada opsi pembelian, berarti kan ada kemungkinan manfaat itu di akhir karena bentuknya ada opsi pembelian selama dibeli oleh si lesi, maka manfaat atau kemudian barang tersebut dimanfaatkannya kebanyakan oleh si lesi, makanya dia harus masukin ke financing. Kemudian yang ketiga, dari sisi termin sewanya. Termin sewa kalau lebih dari 75%, taruhlah barangnya itu punya masa manfaatnya 5 tahun. Kalau seandainya tadi Refki nyewa ke Yudis itu 4 tahun, berarti secara nggak langsung kan 80% dari usia manfaat barang tersebut yang pakai si yang pakai Refki. Maka manfaat dari barang tersebut secara nggak langsung yang pakai adalah si Refki. Sehingga pengalihan manfaatnya itu terjadi. Termasuk juga kemudian di sini adalah masalah PV maupun uji alternatif penggunaan aset seperti itu. Itu sih mengapa kemudian kalian perlu untuk melakukan 5 uji klausul sewa. Sampai di sini ada pertanyaan atau enggak? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Makanya di bawah ini ada pembatasan-batasan kualitas. Ini kan ada batasan kuantitatifnya untuk memudahkan. Silakan, ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak ada, nanti giliran saya yang nanya lagi. Mana Mas, Mbak? Izin bertanya, Pak. Oke, siapa nih? Mila, Pak. Oke, gimana Mila? Nah, itu Pak, yang uji yang kelima itu, yang apakah lessor tidak memiliki alternatif menggunakan aset, itu maksudnya gimana ya Pak? Oke, itu doang atau ada tambahan yang lain? Sekalian mungkin kalau misalkan pertanyaannya mirip-mirip, nanti saya jawabnya sekalian. Untuk sekarang itu aja mungkin Pak. Oke. Kalian masih ingat nggak sama kemarin latihan soal terkait dengan di 19 yang revenue recognition 1931 kalau nggak 38 yang equipment-nya harganya 27.000 kemudian itu dikembalikan ke pemiliknya dan itu bisa digunakan equipment-nya itu bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Masih ingat nggak sama latihan soal yang kemarin itu? Masuk. Ya. 1931. Ya, 31 ya, Mas. Oke. Nah, jadi gini, yang ini mirip-mirip sama kondisi yang di bawah ini, apakah lessor memiliki alternatif penggunaan aset atau enggak. Kalau seandainya ini kan posisi gini, transfer kepemilikan barangnya gini. Balik lagi ya, contohnya adalah sama antara Rifki sama Yudis. Yudis si lessornya, Rifki ini yang nyewa atau lesinya. Kalau ada transfer kepemilikan, posisi barangnya nanti siapa yang punya, Mas, Mbak? Rifki kan? Karena dia yang nyewa, langsung nanti masa sewa berakhir, dipindah ke Rifki dari Yudis. Itu sehingga jelas.
Yang kedua, ada opsi pembelian nggak? Berarti nanti ada kemungkinan dia akan dimiliki oleh si Refki. Udah ya, saya ulangin di situ. Kemudian apakah termin sewa? Ini kan siapa yang makainya paling lebih lama? Yang pakai lebih lama adalah posisinya Refki, sehingga dia masuk ke financing. Kemudian yang keempat, apakah PV atau kemudian present value pembayaran sewanya itu lebih dari 90% dari harga wajar? Kalau kita ngelihat gini, lebih dari 90% berarti secara nggak langsung Refki ketika bayar itu kan hampir memenuhi dari harga wajar dari barang tersebut. Nah, Refki nggak mungkin dong kemudian mau membayar lebih dari 90% kalau dia tidak melihat adanya kemanfaatan yang bisa diperoleh dari alat tersebut atau kemudian aset tersebut selama masa pemakaiannya. Jadi kalau dengan 90% berarti secara nggak langsung ya kapasitas dari barang tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Refki sehingga akhirnya masuknya ke financing. Nah, yang terakhir ini, apakah lessor memiliki alternatif penggunaan aset atau enggak? Nah, kalau seandainya dalam proses sewa menyewa ini, jadi alat atau equipment yang tadi disewakan dari Yudis ke Refki itu dia hanya kompatibel ya sama software yang dimiliki oleh perusahaannya Refki. Itu satu. Kemudian yang kedua, taruhlah gini. Apa ya? Ini masalah mesin. Taruhlah dia itu sebuah alat tertentu atau equipment terkait dengan masalah pabrik. Kalau di pabrik tempat lain itu apa namanya? Alatnya itu colokannya misalkan ada 2. Ya. Di sini di tempatnya Refki colokannya ada 3, sehingga mau nggak mau ketika awal proses sewa itu dimodifikasi. Jadi colokannya ada 3, sehingga cocok atau pas sama alat yang digunakan oleh Refki. Ketika sudah, tadi kan ini, yang nomor 1, 2, 3, 4 itu kan ketika nggak terpenuhi baru kemudian tes yang kelima kan, Mila? Kalau tes 1 terpenuhi kan ya wes nggak ada masalah kan, nggak perlu kemudian sampai ngetes yang kelima kan. Ini kondisinya kan tesnya nggak terpenuhi 1 sampai 4 kemudian dia harus dilakukan tes yang kelima. Nah, kalau alat yang tadi yang dipakai oleh Refki kemudian dibalikin ke Yudis nggak bisa dipakai karena colokannya sekarang ada 3. Colokannya itu umumnya ada 2. Gitu loh. Maka dalam hari ini lessor atau Yudis itu nggak punya alternatif untuk menggunakan aset itu. Mau dipakai di mana? Wong colokannya itu kalau dipakai ke tempat lain tuh colokannya hanya 2, sedangkan ini sudah dimodifikasi jadi colokannya ada 3, seperti itu. Atau tadi karena dia sudah dimodifikasi, dia hanya bisa dipakai dengan software atau kemudian sistem yang dibangun oleh si Refki. Maka ketika dibalikin ke Yudis, alatnya bisa dipakai nggak, Mas, Mbak? Kan nggak bisa. Karena sistemnya nggak kompatibel. Maka secara nggak langsung, ya, sebagaimana contoh di exercise 1931 yang kita bahas kemarin mengenai revenue recognition, barangnya sih dibalikin, asetnya itu posisi tidak berpindah tangan, Yudis masih yang memiliki, tapi bisa dipakai enggak? Bisa digunakan enggak? Kalau nggak bisa digunakan, ya mau nggak mau itu harus masuk ke financing list. Karena financing list kan seolah-olah, ya di awal itu kan ada sales type list kan, itu seolah-olah sudah digunakan, sudah dijual barangnya. Karena ketika dikembalikan, lessor atau Yudis nggak punya alternatif atau nggak punya cara untuk kemudian menggunakan alat tersebut. Seperti itu. Gimana, Mila? Berarti waktu lessor dapat barang itu kembali, berarti nggak bisa dipakai lagi ya, Pak? Iya, nggak bisa dipakai. Makanya contoh di bukunya Keiso itu kan dia kalau nggak salah Amazon. Dan dia kemudian komen bahwa itu kompatibel sama by system kan. Artinya dengan software atau kemudian dengan operation system tertentu. Ketika dibalikin, OS-nya atau kemudian software-nya nggak ada, karena itu yang punya software-nya itu adalah si lesinya, ya nggak bisa jalan. Ya, Pak. Jadi bayangin kalau misalnya gini, kalau yang disewakan itu taruhlah laptop, ya kan?
di sini laptop kan kalau kita kan pasti kalau nggak pakai OS untuk Mac ya, kemudian yang lain lah, taruhlah Windows untuk kemudian yang non Mac. Itu ada OS yang lain sehingga komputer itu nggak bisa dipakai kalau tidak pakai sistem itu, dan itu di posisinya adalah dimiliki sama apa tadi? Sama Refki selaku penyewanya. Ya barang laptopnya dibalikin ke dirimu, mau diapain? Nggak bisa dioperasiin. Ya bisa nyala doang sih, tapi habis itu nggak bisa buat ngetik, nggak bisa, buat browsing nggak bisa. Ya akhirnya useless kan? Iya, Pak. Kayak gitu. Ada yang lain? Mila, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Yuk, silakan Mas, Mbak. Oh, oke, gimana? Kalau kayak gitu, itu tetap posisinya financing, Mas. Cuman, ya, Devin, cuman kalau nanti itu dijual, itu sama kayak jadi gini. Nanti nilainya berapa? Nilainya yang unguaranteed value itu loh. Karena itu bisa dijual. Tapi kalau dijual dapatnya berapa kan nggak ketahuan tuh. Bisa jadi laptopnya ya bisa dijual, tapi bukan sebagai laptop, tapi sebagai rongsokan misalkan seperti itu. Nanti hasil penjualannya dapatnya berapa, ya itu bisa dikurangkan ketika kita pertama kali menghitung PV. Ini nanti akan nyambung sama pertanyaan siapa tadi yang penjelasan siapa mengenai residual value guaranteed sama unguaranteed. Gimana, Devin? Kan enggak? Enggak, tetap. Dia posisinya kalau kayak gitu, artinya kan itu bukan digunain, Mas. Digunain tuh maksudnya adalah literally digunakan ya, bukan kemudian dijual. Karena kita ngomongnya di sini ada posisinya asetnya. Seperti itu. Bagus nih pertanyaannya, artinya kalian kritis, ya kalau dijual gimana nih terakhir, seperti itu. Oke. Nah, nyinggung, oke, sebelum nyinggung ke guaranteed residual value, saya mau nanya sebelumnya nih, ini yang di syarat kedua. Di syarat kedua itu kan ada, ya perhitungan kedua ini ada bargain purchase option. Saya mau nanya, kira-kira di sini, apakah kemudian opsi pembelian itu pasti akan digunakan oleh si lesi, dalam hal ini oleh Refki? Atau enggak? Gimana, Ki? Berhubung dirimu tak pakai sebagai contoh, gimana menurutmu? Ya kalau namanya aja opsi biasanya nggak harus sih, Pak. Kan opsi. Oke, sip, benar. Jadi kapan kamu akan membeli? Ya pasti ketika menguntungkan, Pak. Nah, kapan kamu mengatakan bahwa itu menguntungkan? Karena harus jelas nih. Ayo, Ki. Kamu kan udah bilang bahwa ketika menguntungkan. Nah, kapan ketika kamu komen bahwa itu menguntungkan? Mungkin itu, Pak. Masa manfaat dari si asetnya itu masih banyak lah, Pak, ini. Itu, Pak. Oke, kamu melihat menguntungkannya hanya dari sisi manfaatnya. Oke. Yang lain? Izin coba gimana, Ci? Boleh, oke. Balik lagi ya, Ci. Kamu dari kemarin udah tak bilang loh, jangan pakai izin, nggak usah pakai izin. Di sini mah namanya kelas itu mau komen mah komen aja. Menurut saya ketika nilai
propertinya itu lebih rendah dibanding sebentar, nilai sorry kepotong. Tadi ada motor yang lewat. Ketika nilai propertinya atau kemudian nilai equipment-nya dinilai lebih rendah dibanding nilai expected asetnya, fair value dari expected asetnya, Pak. Oke. Ini gimana jadi contohnya? Taruhlah bargain purchase option-nya $1.000. Iya, Pak. Terus? Nah, itu dia punya expected-nya itu, maksudnya nilai present value-nya di masa depannya itu ternyata lebih rendah, misal lebih rendah. Lebih tinggi. Lebih rendah atau lebih tinggi? Kok kamu ragu? Nilai enggak, bargain purchase-nya tadi kan 1.000. Oke, ya. Berarti misal yang expected-nya atau present value-nya misalkan lebih tinggi. Lebih rendah 800, berarti lebih tinggi, Pak. Balik. Lebih tinggi. Jadi mending belinya sekarang aja ketimbang nanti di akhir, Pak. Di akhir ketika expected asetnya itu, Pak. Misal gitu, Pak. Oke, sebentar. Sorry ya, Ji, karena kamu lucu nih. Ini dia ragu-ragu. Saya mau nanya. Bargain purchase option itu dilakukan di awal masa lease atau di akhir periode lease? Awal, Pak. Awal. Yakin awal? Saya baca lagi. Gimana Ki? Rifki ini mau jawab tadi, itu udah mic-nya udah dinyalain tuh. Gimana Ki? Di akhir, Pak. Di akhir. Yakin Ki di akhir? Yakin, Pak. Oke, yakin. Aci, di akhir atau di awal sih?